Hai guys, jadi kita hari ini mau ngambil video tentang Pisces sama ikan. Tungguin vlog kita ya guys, bye bye. Hai guys. Oke guys, jadi kita di sini Lagi kita sudah di nyari tempatnya hewan vertebrata atau Ikan atau Pisces. nah tungguin vlog kita ya guys. See you. Hai guys, kita udah ada Oke, guys, di kita udah ada di akuarium. Nah, kita akan membahas materinya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat, semangat, dan terus senang dalam mempelajari hal baru. Oke, sebelumnya pasti kalian sering bertanya, bagaimana sih ikan bisa bernafas di dalam air? Dan apakah ikan itu bertelur? Dan kenapa ikan itu sangat penting bagi kehidupan kita? Nah, semua pertanyaan ini akan kita bahas di video kita kali ini. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah IPA dasar. Di sini dengan saya Julianesi, Dengan saya Giza Cahya Aryani. dengan saya Laila Karima. Di sini kita akan mempelajari hewan vertebrata yaitu Pisces dan ikan. Nah, kita akan mempelajari ciri-ciri ikan, habitat ikan, dan beberapa hal menarik lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke materinya. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu pengenalan spesies hewan. Nah, kebetulan materi kita ini yaitu tentang Pisces atau ikan. Nah, Pisces ini termasuk ke dalam kelompok vertebrata. Nah, bisa kita lihat di sini banyak sekali jenis-jenis ikan, tapi tidak semua jenis ada di sini, hanya beberapa saja. Nah, hewan di sini itu hewan yang dapat hidup di dalam air, dan hewan ini juga bisa hidup di berbagai jenis perairan, mulai dari sungai, danau, hingga lautan. Dan yang harus kalian tahu itu hewan kelompok vertebrata ini itu Pisces atau ikan ini adalah jumlah spesiesnya yang sangat banyak di dunia, karena bentuknya, ukurannya, hingga warna pun yang sangat beragam. Dan ikan ini itu ada yang berukurannya kecil, yaitu seperti ikan cupang, dan ada ukurannya yang besar, itu ikan hiu dan paus. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pada ikan. Nah, ciri-ciri pada ikan ini terdapat beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu dia memiliki tulang belakang, makanya dia termasuk ke dalam kelompok vertebrata karena dia memiliki tulang belakang. Ciri-ciri kedua itu dia memiliki sisik, karena sisiknya ini berfungsi untuk melindungi tubuh ikan ini dari benturan maupun dari serangan musuh. Yang ketiga, dia ini di tubuhnya dilapisi oleh lendir karena mempermudah dia bergerak di dalam air. Terus selanjutnya itu dia bernafas secara insang. Ciri-cirinya karena insang ini berfungsi untuk mengambil oksigen yang terdapat di dalam air. Selanjutnya itu dia ciri-ciri umumnya itu ikan itu berbentuk ramping agar dia di dalam air itu sangat mudah untuk bergerak ataupun berenang di dalamnya. Oke, tidak hanya itu, ikan juga banyak sekali manfaatnya bagi kita, yaitu ikan bisa menjadi sumber makanan untuk kita yang kaya tinggi protein dan baik untuk kesehatan tubuh. Makanya ikan itu banyak sekali manfaatnya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang habitat ikan. Nah, sebelumnya habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup ataupun tempat untuk berkembang biak. Nah, ikan ini hidup di berbagai jenis perairan, mulai dari danau, sungai, ataupun lautan. Dan
ada juga jenis-jenis air yang mereka hidupi, mulai dari air tawar dan air asin. Nah, air tawar ini contohnya seperti air danau, air sungai, air kolam, air rawa. Nah, contoh ikannya itu seperti ikan lele, ikan emas, terus dan juga ikan gurame. Nah, sedangkan ikan yang hidup di perairan yang asin itu seperti di lautan, yaitu contoh ikannya seperti ikan kakap, ikan tuna, dan ikan hiu ataupun paus. Nah, oke. Agar habitat ikan ini terjaga, maka kita ini harus menjaga kebersihan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dengan kita membuang sampah sembarangan, dengan kita membuang sampah ke dalam lautan ataupun yang dihidupi oleh ikan-ikan ataupun makhluk hidup lainnya, itu akan sangat berdampak buruk terhadap ikan-ikan tersebut, karena mereka susah untuk hidup di dalam perairan ataupun bisa jadi dia mati karena habitatnya itu sangat kotor karena sering buang sampah sembarangan ataupun itu. Makanya kita harus sering menjaga kebersihan. Oke. Mungkin ini saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara perkembangbiakan ikan. Nah, ikan itu memiliki berbagai jenis makanan. Contohnya tumbuhan air, alga, serangga kecil, terus udang, cacing, dan juga ikan-ikan kecil. Nah, ikan juga dia akan berkembang biak dengan cara menetas. Nah, menetasnya itu awalnya dari ikan kecil lalu tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, terus namun di sisi lain itu dia ada perkembangbiakan. Namun ada beberapa jenis ikan seperti hiu. Nah, di mana hiu itu dia berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu adaptasi hewan. Bagaimana sih adaptasi hewan ikan itu? Nah, ikan itu dia menggunakan tubuh yang ramping untuk berenang di dalam laut. Nah, terus menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan dan insang untuk bernapas di dalam airnya. Nah, ikan itu memiliki dua bentuk adaptasi. Yang pertama itu dia ada yang berwarna cerah. Nah, di mana yang berwarna cerah itu dia menarik perhatian ikan lain. Nah, kalau yang berwarna gelap dia berkamuflase untuk melihat musuhnya. Di sini saya akan menjelaskan peran ikan dalam ekosistem. Nah, peran ikan dalam ekosistem itu sangat penting. Nah, ikan itu nantinya dia menjaga keseimbangan dan juga menjadi keseimbangan bagi rantai makanan, dan dimana ikan juga menjadi makanan untuk manusia dan hewan lainnya. Nah, ikan juga dia hidup di air yang berkualitasnya yang sangat baik, dan ini contohnya ya teman-teman. Nah, ini air yang sangat baik bagi ekosistem ikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir saya yaitu ancaman kelestarian hewan ikan. Nah, sayangnya banyak ikan yang populasinya berkurang. Nah, di mana penyebabnya itu kayak misal dari sampah atau limbah. Nah, ada beberapa kerusakan juga kayak penangkapan dan penyebab lainnya. Nah, jika ikan itu jika ikan itu bakal terjadi dan ikan itu akan mengalami kepunahan. Sekian materi dari saya. Jadi kita harus menjaga kelestarian ikan. Nah, biar ikan tidak punah itu dia jangan ditangkap sembarangan, dan dia biarkan saja di dalam akuarium supaya tidak punah. Nah, sekarang kita masuk ke upaya pelestarian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus menjaga kebersihan sungai dan lautan. Tidak membuang sampah ke perairan. Menggunakan sumber daya ikan dengan bijaksana. Mendukung kawasan konservasi dan melindungi ikan. Nah, meskipun kita masih anak-anak, kita tetap bisa menjaga lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya.
dan mengajak teman-teman untuk mencintai alam. Nah, sekarang kita masuk ke fun fact. Ada 5 fun fact. Fun fact yang pertama, ikan adalah kelompok vertebrata yang memiliki jumlah spesiesnya paling terbanyak di dunia. Fun fact kedua, tidak semua ikan memiliki ukuran kecil. Ikan hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia. Fun fact yang ketiga, beberapa ikan dapat berubah warna untuk berkamuflase. Fun fact yang keempat, ada ikan yang hidup di air tawar dan ada ikan yang hidup di air laut, bahkan ada yang mampu hidup di keduanya. Fun fact kelima, beberapa ikan dapat tertidur meskipun matanya tetap terbuka karena ikan tidak memiliki kelopak mata seperti manusia. Jadi kesimpulannya, hari ini kita sudah belajar banyak bahwa ikan merupakan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang, bernapas menggunakan insang, bergerak menggunakan sirip, dan hidup di perairan. Ikan memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem, serta menjadi bahan pangan bagi manusia. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kebersihan sungai, danau, serta laut agar ikan dapat hidup lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian dari kita semua. Semoga kalian bisa mencerna materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga kita semua dapat menjaga kebersihan serta menjaga lingkungan sekitar kita. Di akuarium, di sungai, di danau, apa dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga lingkungan. Yes, Oke. betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup itu saja dari kami. Wassalam. See you. Bye. Halo guys, jadi kita Oke, dan tidak hanya itu, ikan juga banyak sekali manfaatnya untuk kita semua ataupun untuk apa kan? Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara perkembangbiakan ikan. Nah, ikan itu memiliki berbagai jenis memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem, bagi keseimbangan menggunakan insang, bergerak menggunakan sirip, dan hidup di perairan. Ikan juga merupakan ulangin. Selanjutnya, oke, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini dengan saya Julianesi. Dengan saya Giza Cahya Aryani. Dengan saya Nailah Karimah. Di sini kita akan mengenalkan ciri-ciri pada pada